Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safa Saridafa dengan NIM 221084-2011, mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Andalas. Yang terhormat Bapak Dr. Rodi Eka Putra, SIP MPA, selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP MA, selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Program Unggulan Perbaikan Irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Bab 1 Pendahuluan. Irigasi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian, terutama di daerah agraris seperti Kabupaten Tanah Datar. Ketersediaan air yang teratur dan merata membuat petani dapat menjalankan pola tanam dengan baik serta menjaga stabilitas hasil panen. Dengan demikian, irigasi menjadi infrastruktur kunci yang menentukan keberhasilan produksi pangan daerah. Namun, banyak jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Datar berada dalam kondisi kurang baik, bahkan mengalami kerusakan berat. Salah satu penyebab utamanya adalah bencana alam seperti banjir bandang dan longsor yang merusak saluran irigasi sehingga aliran air ke sawah tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi pertanian, terganggunya pola tanam, hingga meningkatnya risiko gagal panen di beberapa wilayah. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah meluncurkan program unggulan perbaikan irigasi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 sampai 2026 sebagai upaya strategis memperbaiki dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi. Program ini bertujuan memastikan distribusi air berjalan lancar, meningkatkan luas lahan yang terairi, serta mendukung kesejahteraan petani. Selanjutnya itu fenomena empiris dan fenomena teoritis. Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai peringkat kedua produksi padi tertinggi di Sumatera Barat, dan sektor pertaniannya memberikan kontribusi sebesar 29,81% terhadap PDRB daerah. Program perbaikan irigasi telah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2025. Namun pada tahun 2025, persentase daerah irigasi yang berkondisi baik hanya mencapai 41,61%, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 56,06%, yaitu sebelum program perbaikan tersebut dijalankan. Selain itu, ketidakmerataan aliran air telah menimbulkan keluhan dari petani di beberapa nagari seperti Limau Rambatan, dan Padang Mage. Petani melaporkan bahwa air tidak sampai ke sawah, sehingga mereka mengalami keterlambatan masa tanam dan penurunan produksi padi. Program unggulan perbaikan irigasi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa tantangan seperti yang pertama yaitu masih tingginya kerusakan irigasi meski anggaran miliaran telah dialokasikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia teknis untuk pemeliharaan. Yang ketiga, anggaran pemeliharaan yang tidak mencukupi. Yang keempat, rendahnya partisipasi kelembagaan P3A dalam pemeliharaan irigasi. Yang kelima, koordinasi yang belum maksimal antar instansi. Menurut Amara Raksasataya, kebijakan merupakan strategi dan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya mencapai tujuannya karena kerusakan jaringan irigasi dan ketidakmerataan air masih banyak terjadi. Analisis implementasi penting untuk menganalisis sejauh mana program unggulan perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis, yaitu dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik pada sektor pertanian. Selanjutnya, itu manfaat praktis dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan maupun program pengelolaan dan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya petani, terhadap pentingnya pengelolaan irigasi yang baik. Selanjutnya, yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka, yaitu studi penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini mengacu beberapa
studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma Dewi Agustin, Akadun, Vina Apriani, Iqbal Abdurrahman, Willy Alfadilah, dan Dewi Mutiara Sari yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Program Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Desi Rahmawati, Ricci, Rusmiati, dan Yeni Susanti pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 di Kota Palembang. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astutik Ningsih pada tahun 2021 dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi tahun 2020 di Desa Kartoharjo, Kecamatan Graba. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Fakrul Reza dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi di Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi, Montong pada tahun 2016. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Arya Bagus Pramudiansyah dan Badrudin Kurniawan pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jatidrojo, Kecamatan Kadungpring, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yaitu teori penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Proses ini berlangsung melalui interaksi dengan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Dalam kerangka model ini, terdapat 6 indikator yang menjadi fokus analisis, yaitu yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana. Yang keempat, komunikasi antar organisasi. Yang kelima, kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang keenam, disposisi pelaksana. Selanjutnya, yaitu adapun skema pemikiran dalam penelitian itu, yaitu berdasarkan dari data BPS Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 yang menunjukkan sekitar 72% penduduk di Kabupaten Tanah Datar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun, jika dilihat dari data Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, menunjukkan dari total daerah irigasi seluas 29.421 hektar, hanya sekitar 41,61% yang kondisinya baik. Sementara sisanya masih dalam kondisi rusak, rusak ringan maupun rusak berat, yang menyebabkan ketersediaan air irigasi yang belum optimal di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Kondisi ini menyebabkan banyaknya keluhan petani di Kabupaten Tanah Datar terkait sistem irigasi yang rusak, yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian, terutama pasca bencana banjir bandang. Dari kondisi ini, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2001 sampai 2026. Dalam peraturan tersebut terdapat program unggulan Bupati Tanah Datar tentang perbaikan irigasi untuk meningkatkan kinerja irigasi terhadap jaminan ketersediaan air untuk pengolahan lahan pertanian, sehingga dilakukannya analisis implementasi program unggulan perbaikan irigasi di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Karl Van Horn dengan indikator yang pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat komunikasi antar organisasi, dan yang kelima kondisi politik, sosial, dan ekonomi, dan yang keenam yaitu disposisi pelaksana. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah tahap pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui program, prosedur, dan aktivitas yang dilakukan oleh aktor pelaksana.
Model implementasi kebijakan adalah kerangka analitis yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan. Program unggulan perbaikan irigasi adalah salah satu bentuk kebijakan daerah Kabupaten Tanah Datar yang berfokus pada penguatan infrastruktur pertanian melalui perbaikan sistem irigasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan air. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan eh, 6 variabel. Yang variabel pertama itu standar dan sasaran kebijakan dengan 2 indikator, yaitu yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua keadilan. Variabel kedua yaitu sumber daya dengan 2 indikator. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya non-manusia. Variabel ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana dengan 2 indikator. Yang pertama itu struktur organisasi pelaksana dan yang kedua kemampuan dan pengalaman. Variabel yang keempat yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas lembaga dengan 2 indikator yaitu alur informasi dan yang kedua koordinasi lintas sektor. Variabel yang kelima yaitu kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dengan 2 indikator yaitu dukungan masyarakat dan dukungan politik dan ekonomi. Variabel yang keenam yaitu disposisi pelaksana dengan 2 indikator yaitu yang pertama komitmen dan loyalitas dan yang kedua responsif terhadap masalah. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan eh, pendekatan kualitatif deskriptif. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu dengan teknik purposive sampling yang merujuk pada proses pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu peranan peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, serta menganalisis hasil untuk menghasilkan kesimpulan data, menganalisis, menafsirkan, hingga menyusun hasil akhir penelitian. Selanjutnya itu adalah proses penelitian. Dalam penelitian ini, proses penelitian dimulai dengan mengurus perizinan penelitian, pengumpulan data melalui survei lapangan, melakukan kajian literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Selanjutnya itu unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan atau Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi data. Selanjutnya itu teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber. Sekian pemaparan dari saya terkait proposal penelitian berjudul Analisis Implementasi Program Unggulan Perbaikan Irigasi di Kabupaten Tanah Datar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.